Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan hingga saat ini. Tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya akhlak dalam pendidikan anak, peran orang tua dalam pembentukan karakter Islami. Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran orang tua dalam pembentukan karakter Islami yang masih menganggap bahwa pendidikan itu hanya di lingkungan sekolah saja, sehingga pembentukan karakter Islami pada remaja kurang diperhatikan dan menyebabkan remaja memiliki karakter yang kurang baik. Membantu karakter Islami pada anak usia dini adalah di mana tumbuh kembang anak sangat pesat dan menjadi dasar dalam pembentukan karakter, mental, dan intelektual anak, sehingga disebut sebagai golden age. Nah, mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya tentang pentingnya memiliki akhlakul karimah atau karakter yang Islami. Peran penting pola asuh orang tua pada akhir-akhir ini merupakan topik yang sangat serius dalam menangani adab serta akhlak anak-anak dalam memajukan dunia pendidikan yang cerdas serta berakhlakul karimah yang harus ditanamkan sejak dini. Sedangkan pemerintah menindaklanjutkan secara khusus dalam menangani kasus yang sering terjadi mengenai adab yang tidak baik. Hal itu dikarenakan kurangnya kepedulian dan perhatian orang tua dalam mendidik untuk mengembangkan kepribadian yang mempunyai adab karena memiliki banyak faktor, diantaranya kesibukan orang tua dalam mencari perekonomian, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan dalam mendidik anak tersebut. Nah, peran orang tua yang dapat dilakukan dengan mendidik, membina, dan membesarkannya hingga menjadi dewasa. Dalam hal ini, orang tua memiliki peran yang sangat penting, maka orang tualah kunci utama kesuksesan dalam membentuk karakter remaja. Langkah pertama merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijaga sebaik-baiknya, karena sesungguhnya seorang anak diciptakan dalam keadaan siap untuk menerima kebaikan atau keburukan. Nah, karakter adalah watak, tabiat, atau kepribadian seorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pembentukan karakter adalah menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada remaja sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara. Pada umumnya orang tua mengharapkan anak-anaknya untuk tumbuh dan menjadi orang tua yang memiliki karakter yang baik. Dengan demikian orang tua harus mengetahui fungsi sebagai orang tua seperti fungsi ekonomis, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi rekreatif, dan fungsi agama. Nah, remaja adalah seorang individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami peran dalam dunia sosial, menerima jati diri apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, dan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu. Remaja saat ini dituntut harus siap dan mampu dalam menghadapi tantangan kehidupan dan pergaulan. Usia remaja adalah usia yang paling kritis dalam kehidupan seseorang. Rentang usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju remaja dan akan menentukan kematangan usia dewasa. Dalam dakwah Islam, remaja memegang peranan yang sangat penting dalam Al-Quran. Terdapat banyak kisah keberagaman pemuda-pemuda adalah sosok yang suka berkreasi, idealis, dan memiliki keberanian serta menjadi inspirator dengan gagasan dan tuntutannya. Remaja yang siap dan melakukan tantangan global, sanggup memikul beban dakwah dan bersedia berkorban serta menghadapi berbagai siksaan dengan penuh kesabaran. Melalui pembentukan karakter, para remaja Islam harus membentengi diri dan mempertebal keimanannya. Nah, dari hasil dan pembahasan peran orang tua dalam pembentukan karakter Islami pada anak, orang tua adalah guru yang paling utama dan yang pertama memberikan pendidikan kepada anaknya dan bertanggung jawab penuh terhadap proses pertumbuhannya. Seorang anak sangatlah membutuhkan bimbingan dari orang tuanya sehingga kelak bisa menjalani kehidupannya sendiri. Dalam hal ini terutama bagi remaja yang kelak akan menjadi orang tua yang akan membimbing anaknya kelak. Begitu pentingnya peran orang tua yang menjadi sentral pendidikan bagi moral maupun emosi anaknya. Menjadi karakter dan kepribadian orang tua juga berpengaruh dalam mendidik anaknya, terutama remaja.
Mendidik dan membentuk karakter remaja merupakan tugas dan tanggung jawab yang utama dan berat bagi setiap orang tua, karena anak merupakan kertas putih yang siap untuk dijadikan sebagai cerita dan alur, serta bagaimana perkembangan cerita tersebut tergantung dari siapa yang hendak menulisnya, yakni orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam pembentukan karakter. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang terhadap nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial, budaya, dan diberikannya merupakan faktor kondusif untuk mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Nah, bentuk-bentuk peran orang tua sebagai orang tua yang bertanggung jawab penuh terhadap anaknya yaitu ada sebagai sumber dan pemberi kasih sayang, ada pengasuh dan pemeliharaan anaknya, pemberi pengetahuan agama yang baik, tempat mencurahkan isi hati, mengatur kehidupan dalam rumah tangga, pemberi wawasan yang luas, pemberi rasa cinta dan kasih sayang, perhatian, serta pendidikan. Nah, dalam proses pembentukan karakter Islami pada remaja ada beberapa metode, yaitu ada metode keteladanan. Nah, metode keteladanan ini merupakan metode yang didasarkan pada contoh tingkah laku yang ditunjukkan oleh orang tua. Kata lain, keteladanan adalah memberi keteladanan yang baik kepada anak. Metode keteladanan adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses meningkatkan kemandirian melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Nah, yang kedua ada metode pembiasaan atau takwid. Nah, metode pembiasaan adalah memberikan kesempatan kepada remaja untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang kurang baik dalam rangka membentuk moratul karimah. Nah, apabila remaja dibiasakan dan diajarkan dengan kebaikan, maka ia akan tumbuh dalam kebaikan pula. Tapi jika dibiasakan dengan kejelekan dan dibiarkan sebagaimana binatang ternak, niscaya akan menjadi jahat dan binasa. Yang ketiga ada metode nasihat, atau mauziah. Melalui metode nasihat, seorang guru dapat mengarahkan anak didiknya. Nasihat di sini berupa tausiah atau dalam bentuk teguran. Orang tua merupakan madrasah dan pendidikan pertama bagi anaknya. Dalam hal ini, aplikasi metode nasihat diantaranya adalah ketika orang tua memberikan arahan yang baik dan memberikan teguran ketika anak remajanya berbuat salah. Nah, ada juga faktor penghambat dalam pembentukan karakter Islami. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik. Orang tua harus memiliki pengetahuan agama dan memberikan contoh yang baik kepada anak remajanya. Karena ketika orang tua telah memberikan contoh bagaimana menjalankan hidup dengan melandaskan pada ajaran agama, akan menimbulkan efek langsung terhadap anak remaja mereka. Pemenuhan akan pengetahuan agama menjadi hal yang positif bagi kelangsungan pertumbuhan moral dan sebagai persial dari perkembangan zaman yang akan menghindarkan mereka kepada perbuatan yang negatif dan merusak masa depan mereka. Dalam pembentukan karakter, orang tua adalah yang bertanggung jawab atas karakter yang dimiliki oleh anaknya. Karena dalam hal ini anak remaja akan cenderung mengikuti hal-hal yang ia lihat pada perilaku orang yang lebih dewasa. Darinya. Namun dalam hal ini tidak sedikit orang tua mengalami kesulitan dalam pembentukan karakter yang baik. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pembentukan karakter Islami pada remaja yaitu kurangnya pengetahuan agama Islam pada orang tua. Pengetahuan agama orang tua sangatlah berpengaruh terhadap kepribadian dan kemajuan pendidikan anak. Berhasil tidaknya pendidikan anak sangat tergantung pada cara pembinaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam hal pendidikan agama tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada pemahaman keagamaan. Ada juga kurangnya pengawasan dari orang tua, ada juga pergaulan dari teman yang tidak sebaya seperti bergaul dengan orang-orang lebih dewasa. Ada juga dampak negatif dari penggunaan iptek, HP, TV atau motor. Nah, kesimpulannya di sini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan peran orang tua dalam pembentukan karakter Islami pada remaja itu orang tua merupakan madrasah dan pendidikan pertama bagi anak remajanya. Pembentukan karakter Islami pada remaja merupakan tugas dan tanggung jawab yang utama bagi orang tua. Perawatan orang tua yang penuh tanggung jawab
kasih sayang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan psikisnya. Nah, bentuk-bentuk peran orang tua dalam pembentukan karakter Islami pada remaja mencakup pemberian kasih sayang, pengasuh dan pemeliharaan anaknya, pemberi pengetahuan agama yang baik. Dalam proses memberikan karakter ini terdapat banyak metode juga. Ya, contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ada metode keteladanan, metode pembiasaan, sama metode nasihat. Faktor penghambatnya juga dalam pembentukan karakter Islam itu ya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian dari saya, hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.